Setelah mencicipi susu bintang dari lava Saturno Saturnita, Tung Tung sahur merasa bahwa sarapannya hampir sempurna. Hampir karena ada satu hal yang masih kurang. "Selai, aku butuh selai untuk roti pelangi ini," seru Tung Tung sambil menatap kosong ke roti panggang berwarna-warni. Tralalero tralala menggulung lidahnya menjadi teropong. Ada satu tempat yang punya selai paling manis sedunia, komet madu manis di galaksi Gulali. "Komet, bukannya itu berbahaya?" tanya Bombardiro Krokodilo yang baru saja selesai mengubah dirinya kembali dari roket menjadi buaya jet tempur. Tralalero tersenyum santai. "Tenang, kita hanya perlu menangkap ekornya, tempat semua rasa manis terkumpul." Tung Tung pun siap. Ia memakai helm serel dan membawa jaring dari benang permen. Mereka semua masuk kembali ke dalam perut Bombardiro dan wush, mereka terbang menuju galaksi Gulali. Setibanya di sana, ruang angkasa berubah jadi hutan manisan, asteroid berbentuk lollipop, planet donat yang berputar perlahan, dan di kejauhan mereka melihat komet madu manis berlari di angkasa dengan ekor emas berkilau seperti sirup. "Tangkap dia!" teriak Tung Tung sambil membuka jendela Bombardiro dan melempar jaring. Tapi komet itu lincah, ia berputar, melompat bahkan bersalto. "Ayo kita pancing dia dengan lagu manis," usul Tralalero sambil meniup harmonika dari es krim. Mereka mulai bernyanyi bersama. "Oh, komet manis, jangan berlari, kami cuma ingin rasa selai." Komet itu tiba-tiba berhenti, ekor madunya bergetar. Ia menoleh dan berbicara. "Tak ada yang pernah menyanyikan lagu untukku sebelumnya," katanya, suaranya seperti gumpalan marshmallow sedih. Tung Tung mendekat perlahan. "Kami tidak ingin menyakitimu. Kami hanya ingin sedikit selai manis untuk sarapan." Komet madu manis pun tersenyum malu-malu. "Kalau begitu, ambillah dari ekorku. Tapi hati-hati, terlalu banyak bisa membuat kalian tertawa tak henti-henti selama 3 hari. Tung Tung mengambil secukupnya. Warnanya emas keemasan, hangat di tangan dan saat dicicipi, rasanya seperti pelukan dari pelangi. Mereka kembali ke rumah dan menyatukan semuanya. Roti pelangi, telur lucu, susu bintang, dan selai komet manis. Tralalero tertawa puas. Ini sarapan level kosmik maksimal. Tung Tung tersenyum dan menatap langit. Siapa sangka, untuk membuat sarapan istimewa, kita harus menyapa bintang dan bernyanyi pada komet. Dan malam itu mereka tertidur sambil mendengar suara tawa komet manis dari langit. Setelah mendapatkan susu bintang dari lava Saturno Saturnita dan selai komet manis dari galaksi Gulali, sarapan Tung Tung hampir sempurna. Hampir, roti sudah ada, selai juga, susu sudah siap. Tapi telur rebusku menari terlalu heboh, keluh Tung Tung sambil mencoba menenangkan telur lucu yang sedang breakdance di atas meja. Tralalero tralala mengambil sendok garpu dan mengalunkan nada. "Yang kau butuhkan adalah telur pelangi dari inti Pluto." Telur itu tidak menari, tapi menyanyikan lagu pagi yang menenangkan hati. Bombardiro Krokodilo mengerutkan alisnya yang seperti roda tang. Ke inti Pluto itu tempat paling dingin di semesta. Bahkan ide pun membeku di sana. Tapi Tung Tung tak gentar. "Kalau telur itu bisa membuat pagi menjadi tenang, aku akan pergi ke ujung semesta sekalipun." Dan sekali lagi mereka bertiga masuk ke dalam Bombardiro yang berubah menjadi kapal selam thermal luar angkasa dengan mesin pemanas marshmallow dan tabung oksigen rasa vanila. Perjalanan ke inti Pluto tak mudah. Mereka melewati sabuk es krim beku, melintasi kabut tidur yang membuat mereka menguap, dan akhirnya mendarat di kawah raksasa bernama Dingin-Dingin Damai. Di tengahnya berdiri sebuah gunung es berkilau, gunung permen beku. Di dasar gunung itu ada celah kecil. Mereka masuk perlahan dan menemukan sebuah sarang telur pelangi dijaga oleh makhluk kristal bening, si penjaga pagi. Penjaga itu menatap mereka dengan mata es yang tenang. Hanya mereka yang bisa menjawab, "Apa arti sarapan sejati?" Tung Tung menarik napas lalu berkata, "Sarapan bukan hanya soal makanan, tapi juga tentang siapa yang kau temani, petualangan yang kau jalani, dan rasa hangat yang tinggal di hati." Penjaga pagi menunduk dan tersenyum. "Jawabanmu membuka cahaya pagi." Ia menyerahkan satu telur pelangi, berwarna biru lembut dengan garis-garis keemasan, hangat di genggaman dan tenang seperti pelukan ibu. Perjalanan pulang dipenuhi rasa syukur. Di rumah, Tung Tung menyusun semuanya. Roti pelangi, selai komet, susu bintang, dan telur pelangi yang kini menyanyikan lagu pelan. "Selamat pagi, dunia yang indah, sarapanlah dengan hati penuh cinta." Tralalero meneteskan air mata. "Aku tersentuh oleh telur." Bombardiro tertidur sambil tersenyum, mimpi indah di kepalanya yang keras. Dan Tung Tung menatap langit luar angkasa yang kini tampak lebih dekat.
Kadang untuk menemukan rasa sejati, kita harus menjelajahi seluruh semesta hanya untuk kembali ke rumah dengan hati yang lebih penuh. Sarapan itu tak hanya mengenyangkan, tapi menghangatkan dunia kecil mereka. Dan sejak saat itu, setiap pagi di Planet Lucu-Lucu dimulai dengan lagu Telur Pelangi dan secangkir petualangan yang tak terlupakan. Like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan episode selanjutnya.